لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dujanah radhiyallahu anhu merupakan sosok yang pantas menjadi motivasi dan inspirasi bagi generasi muslim saat ini. Beliau bernama Sama' bin Kharsyah al-Khazraji al-Bayadi al-Ansari dan lebih dikenal dengan nama kunyah Abu Dujanah. Abu Dujanah radhiyallahu anhu juga salah satu sahabat yang awal masuk Islam dan sangat dikenal dengan keberaniannya. Abu Dujanah mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya, beliau sangat mahir dalam memainkan pedang dan menunggang kuda, serta memiliki mental yang sangat gagah dan berani. Dan beliau radhiyallahu anhu juga dikenal dengan ibadahnya, serta lebih mementingkan sikap diam daripada menjelaskan hal yang bukan di bidangnya. Abu Dujanah radhiyallahu anhu memiliki peran besar dalam setiap peperangan kaum muslimin di masa Rasulullah SAW. Hampir di setiap pertempuran kaum muslimin, maka beliau pasti ada di sana. Sebut saja seperti pertempuran Badar, Uhud, Hunain, Khandaq, dan lain sebagainya. Di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Dujanah juga memiliki peran besar dalam menumpas nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Dengan gagah berani beliau masuk ke benteng musuh yang dikenal kokoh dan menumpas apapun yang menghalanginya, termasuk sang nabi palsu tersebut, yang akhirnya binasalah oleh tombak Wahsy radhiyallahu anhu. Di pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Yamamah ini, juga Allah memberikan kemuliaan kepadanya, yakni sebagai seorang syuhada. Jika kita membaca kitab-kitab sirah dan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka setiap kitab tersebut akan mengisahkan seorang kesatria yang keberaniannya sangat luar biasa. Hingga sahabat yang digelari Hawari Rasulullah, yakni Zubair bin Awam radhiyallahu anhu pun memuji keberaniannya. Beliaulah Abu Dujanah. Dan kisah heroiknya sangat dikenal khususnya pada pertempuran Uhud. Dalam sejarah dijelaskan, pertempuran Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Hanya berselang 1 tahun setelah terjadinya pertempuran Badar. Latar belakang terjadinya perang Uhud adalah sikap orang-orang Quraisy yang masih hidup ingin membalas dendam atas kekalahan mereka pada perang Badar. Maka bergeraklah Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, dan Abu Sufyan mendatangi kabilah-kabilah yang ada. Mereka meminta orang-orang kaya yang ada dalam kafilah Abu Sufyan untuk mewakafkan hartanya sebagai bekal perang. Semua orang menyetujui permintaan itu. Pasukan Quraisy yang berjumlah 3.000 tentara mulai bergerak. Bertindak sebagai pemimpin utama adalah Abu Sufyan. Sayap kanan dikomandani oleh Khalid bin Walid, yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin pasukan berkuda. Sayap kiri dikomandani oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara pasukan pejalan kaki dipimpin oleh Safwan bin Umayyah. Pembawa panji utama adalah Talhah al-Abdari. Berita ini pun sampai kepada Rasulullah SAW atas informasi yang diberikan Abbas bin Abdul Muthalib yang berada di Makkah, yang dikirim lewat utusannya. Rasulullah pun bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam mengatur strategi. Beliau SAW menyampaikan sebuah mimpinya. Demi Allah, aku telah bermimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat beberapa ekor sapi disembelih. Kulihat pula ujung pedangku bengkok, dan kulihat aku memasukkan tanganku di sebuah baju besi yang kokoh. Para sahabat menanyakan tafsirannya. Rasulullah pun menafsirkan, sapi yang disembelih sebagai beberapa sahabatku yang syahid. Pedang yang bengkok ditafsirkan ahlul baitnya yang menjadi syuhada. Para ahli sejarah mengatakan Hamzah. Sedangkan baju besi yang kokoh, yaitu sebagai Madinah. Rasulullah berpendapat agar tetap bertahan di Madinah. Pendapat ini pun didukung oleh tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun beberapa sahabat yang sebelumnya tidak hadir di perang Badar terus mendesak agar Rasulullah SAW untuk keluar saja. Hal ini atas kepercayaan mereka akan pertolongan Allah yang pernah ditunjukkan di pertempuran Badar. Terlebih rasa cemburu mereka terhadap ahli Badar yang istimewa. Terdapat juga Hamzah radhiyallahu anhu.
Sang singa Allah ini pun mendesak agar keluar saja dari Madinah. Hal ini pula yang membuat Rasulullah SAW menghargai pendapat para sahabatnya untuk keluar dari Madinah. Setelah Rasulullah SAW turun dari mimbar dan mengenakan baju zirah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merasa tidak enak atas keputusan mereka. Akibatnya, mereka pun mengatakan kepada baginda Nabi bahwa mereka setuju untuk bertahan di Madinah. Namun Rasulullah SAW bersabda dengan perkataan yang mengguncang hati dan mental para pejuang, "Pantang bagi seorang nabi jika telah mengenakan baju besinya lalu menanggalkannya kembali, sampai Allah memberi keputusan antara dirinya dan musuhnya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW membagi pasukannya menjadi 3 barisan. Barisan Muhajirin panji pertempuran diserahkan kepada Umair al-Abdari. Barisan Aus dari Ansar, panji pertempuran diserahkan kepada Usaid bin Hudayr. Dan Khazraj dari Ansar, panji pertempuran diserahkan kepada Hubab ibnu Munzir. Rasulullah SAW berangkat dengan 1.000 pasukannya. Di dalam perjalanan ketika melewati Saniyatul Wada, mereka melihat dari kejauhan satu kesatuan pasukan besar dengan persenjataan lengkap. Ternyata mereka adalah orang-orang Yahudi sekutu Khazraj yang ingin bergabung dengan kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW menolaknya karena mereka belum mau masuk Islam. Terdapat juga di mana Rasulullah SAW menolak beberapa kesatria muslimin karena dinilai masih sangat muda. Di antaranya yaitu Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, Zaid bin Sabit, Zaid bin Haritsah, dan beberapa sahabat mulia lainnya. Namun di antara kesatria tersebut terdapat 2 orang yang Rasulullah menerima mereka. Beliau bernama Rafi ibnu Khadij yang dikenal dengan handal dalam memanah, dan sang pegulat yaitu Jundab radhiyallahu anhum ajma'in. Kedua pemuda yang seharusnya menjadi idola dan motivasi bagi generasi muslimin saat ini. Dalam sejarah dijelaskan, saat waktu subuh dan posisi kubus sudah saling berdekatan, seorang tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul berhasil memadamkan semangat kaum muslimin. Ia menghasut sepertiga pasukan muslimin dengan alasan idenya tidak didengar oleh baginda Nabi. Padahal itu hanya sebuah alasan yang memang tujuan utamanya adalah melenyapkan semangat juang para kesatria dari diri-diri mereka. Akibatnya, sekitar 300 orang memisahkan diri dari pasukan muslimin dan mengikuti jejak tokoh munafik itu. Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu menasihati mereka. Namun justru mereka meledek bagaikan orang yang takut akan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu." Mereka berkata, "Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikutimu." Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Quran Surat Ali Imran ayat 167. Tersisalah 700 personil yang melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Sedangkan jarak musuh berada di antara beliau dan Gunung Uhud. Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang bisa menunjukkan jalan yang lebih dekat tanpa harus melewati musuh?" Abu Khaisamah menjawab, "Saya ya Rasulullah." Maka beliau mencari jalan pintas menuju Uhud, melewati tanah bebatuan dan perkebunan Bani Haritsah, menjauhi kubu musuh ke arah barat. Pasukan muslimin sempat melewati perkebunan seorang buta yang bernama Mirba bin Qaizi yang tidak mengizinkan pasukan muslimin melewati perkebunannya. Hal ini menyulut kemarahan para sahabat dan sempat mengerumuninya. Namun Rasulullah mencegah para sahabatnya, "Jangan kalian membunuhnya, sebab orang ini buta hatinya. Karena itu buta pula matanya." Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuruni lembah Uhud di Udwatu Wadi.
kaum muslimin mendirikan barak menghadap ke arah Madinah dan memunggungi Uhud. Dengan demikian, posisi musuh berada di antara pasukan muslimin dan Madinah. Selanjutnya, Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah yang dipimpin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu di bukit utara lembah Qana dan kemudian dikenal dengan Jabal Rumat. Tujuannya untuk mencegah penyerangan dari belakang kaum muslimin dan menghanguskan pasukan kavaleri musuh ketika mendekat. Rasulullah SAW berpesan, "Jika kalian melihat kami disambar burung sekalipun, jangan tinggalkan posisi kalian sampai aku mengirim utusan kepada kalian. Jika kalian melihat kami mampu mengalahkan orang-orang musyrik itu, jangan meninggalkan tempat sampai aku mengirim utusan kepada kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW memilih tempat yang tinggi untuk lokasi pasukannya, agar jika kaum musyrikin menang, kaum muslimin tidak menyerah dan melarikan diri. Sebaliknya, jika kaum muslimin menang, musuh tidak mungkin bisa menghindari dari kejaran mereka. Terlebih terdapat orang-orang pilihan di barisan terdepan yang sudah dikenal dengan kehebatannya. Seperti biasa, Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya sehingga meningkatnya iman mereka dan terbentuknya mental yang tidak ada yang mampu menghabisi mereka. Mereka laksana gunung yang kokoh dan bagaikan petir yang siap menyambar. Di suatu ketika, Rasulullah SAW mencabut pedangnya dan berseru, "Siapa yang bersedia mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya?" Bangkitlah Zubair bin Awam, yakni hawari Rasulullah, untuk mengambilnya. Namun Rasulullah menariknya. Bangkit pula sang singa Allah, yaitu Hamzah, namun tetap demikian. Begitu pula Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan juga Miqdad radhiyallahu anhum ajma'in. Namun Rasulullah SAW tetap berseru demikian. Di tengah kebingungan di antara para sahabat, berdirilah seorang pemuda yang gagah, dan beliaulah tokoh yang kita bahas, yaitu Abu Dujana. Dia bertanya, "Apa haknya wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Engkau mengambilnya dan menebas wajah-wajah musuh sampai bengkok." Abu Dujana berkata, "Aku bersedia mengambilnya dan memenuhi haknya wahai Rasulullah." Abu Dujana radhiyallahu anhu dikenal sebagai kesatria pemberani. Beliau juga memiliki sorban merah, yang jika ia gunakan, semua orang sudah mengetahuinya bahwa Abu Dujana telah siap bertempur sampai mati. Para sahabat menyaksikan sang kesatria yang mengikatkan sorban tersebut di kepalanya, seakan-akan sebuah pedang yang ia terima, menjadikannya laksana petir yang siap menyambar wajah-wajah sang penyembah berhala. Ia berjalan dengan angkuh sambil mengayunkan pedangnya di antara kedua kubu, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya itu adalah gaya berjalan yang dibenci Allah, kecuali di tempat seperti ini." Pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, bertemulah dua kubu antara pasukan musyrikin yang berjumlah 3.000 personil menghadapi pasukan muslimin yang berjumlah 300 personil, dan pertempuran pun dimulai. Terjadilah perang tanding di antara kedua kubu. Talhah bin Abi Talhah al-Abdari, yang dikenal ketangkasannya, maju menantang kaum muslimin berduel 1 lawan 1. Para sahabat sempat terpaku sejenak. Namun bangkit sang kesatria yang kekuatannya bagaikan 1000 lelaki, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, langsung maju menjawab tantangan tersebut. Beliau melesat bak serigala hingga tiba-tiba saja sudah berada di punggung unta bersama lawannya. Mereka pun berduel, di mana debu-debu berterbangan. Tanpa waktu lama, Zubair mampu mengalahkan lawannya. Rasulullah SAW melihat kejadian tersebut dan bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi punya pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan dilanjutkan oleh beberapa adu tanding lainnya, terus saja pihak muslimin sebagai pemenang. Selanjutnya api peperangan besar pun menyala, pedang menyambar, anak panah keluar dari busurnya, tombak dihujamkan, banyak nyawa yang melayang, kaum muslimin menyerang. Abu Dujana memiliki peran yang sangat memukau.
Di posisi manapun beliau berada, menjadi momok yang menakutkan bagi musuh. Beliau curahkan segala keterampilan dan kekuatannya untuk memenuhi hak yang telah diamanahkan. Situasi ini disaksikan oleh Zubair bin Awam. Beliau berkata, "Sesungguhnya aku sangat menginginkan pedang tersebut berada di tanganku. Tetapi beliau SAW mengabaikanku dan memberikannya kepada Abu Dujana. Demi Allah, aku ingin melihatnya apa yang ia lakukan dengan pedang itu. Maka aku mengikutinya diam-diam. Dia mengeluarkan sorban merahnya." Orang-orang Ansar berkata, "Abu Dujana sudah memakai sorban kematian." Lalu ia berjalan seraya melantunkan syair. Maka siapapun musuh yang berpapasan dengannya habis dibabatnya. Sementara itu, terdapat seorang musyrikin yang bertubuh besar dan kekar, yang tidak akan membiarkan pasukan muslimin yang terluka pasti dihabisinya. Jarak antara orang itu dengan Abu Dujana kian dekat. Maka aku berdoa agar Allah mempertemukan orang tersebut dengan Abu Dujana. Allah pun mengabulkannya. Maka terjadilah pertempuran yang sangat hebat di antara keduanya. Mereka saling menebas satu sama lain. Debu-debu berterbangan. Hingga akhirnya pedang orang itu tertancap di perisai Abu Dujana. Dengan sigap Abu Dujana mengayunkan pedangnya dan seketika menghabisi orang tersebut. Abu Dujana terus maju bagaikan singa garang, hingga ia sampai di tempat wanita-wanita Quraisy, sedang ia tidak mengetahuinya. Abu Dujana menceritakan, "Aku melihat sosok yang sangat bernafsu untuk melawan musuhnya, hingga aku maju mendekatinya. Ketika aku hendak menghabisinya, ternyata ia adalah seorang wanita. Kuurungkan niat untuk menghabisinya, karena pedang Rasulullah terlalu mulia untuk menghabisi seorang wanita." Bayangkanlah wahai muslimin dan muslimat, bagaimana agama Islam sangat memuliakan para wanita, dan menjadi bukti bahwa Islam bukanlah ajaran radikal, karena agama ini melarang untuk membunuh wanita, anak-anak, orang tua dan menghancurkan tempat ibadah orang lain. Dan tahukah siapa wanita tersebut? Ialah Hindun binti Utbah, yang nantinya masuk Islam dan menjadi pejuang Islam di kalangan wanita. Tidaklah semua itu kecuali hidayah dari Allah. Demikianlah kisah heroik kesatria Abu Dujana radhiyallahu anhu, dan terdapat pula kesatria muslimin yang dijuluki singa Allah, yakni Hamzah radhiyallahu anhu, dan sahabat yang menjadi motivasi bagi para pejuang, yakni Abdullah bin Haram dan Anas bin Nadar. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.